Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, salam moderasi. Pada sesi kali ini, kita akan memasuki segmen pertama. Telah hadir di hadapan kita Ibu Siti Solihat yang biasa dipanggil Ibu Iha. Ibu Iha mau menyampaikan materi apa kali ini? Baik Pak Cecep, saya pada kesempatan ini akan membawakan materi tentang udar asumsi membangun perspektif. Baik, pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Iha. Silahkan Ibu Iha. Terima kasih Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK EDM IRKAM yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Soliha. Saya merupakan fasilitator penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama Pusat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang udar asumsi membangun perspektif. Materi ini sangat penting karena merupakan ilmu atau alat yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai cara kita memandang dan memaknai dunia. Karena biasanya seseorang ketika memahami, menilai, bahkan meyakini sesuatu di luar pikiran kita itu biasanya ditentukan oleh apa yang ada dalam benak kita. Tapi apa yang ada di dalam benak kita itu adalah terbangun dari proses yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Jadi pertanyaannya, apakah yang kita pikirkan dan yakini itu sungguh-sungguh yang terjadi atau sungguh-sungguh bisa menggambarkan atau hanya berasal dari asumsi-asumsi subjektif kita. Nah, pada kesempatan ini saya harapkan dari selesainya BIMTEK ini Bapak dan Ibu bisa memiliki perspektif yang baik terkait apa yang ada di sekitar kita. Dan ilmu ini sangat bermanfaat karena sebagai perangkat metodologis yang berguna untuk membongkar kekeliruan dalam bernalar, karena biasanya kekeliruan dalam bernalar karena asumsi-asumsi awal yang begitu saja dianggap tidak sesuai sebagai kebenaran yang faktual. Nah, materi ini akan membekali Bapak dan Ibu selaku peserta BIMTEK untuk menyadari berbagai sikap dan tindakan negatif yang muncul atas keragaman dan perbedaan yang lahir dari kekeliruan cara bernalar. Nah, yang pertama tentang peta bukanlah wilayah. Mungkin kita sering mendengar Bapak dan Ibu sekalian tentang peta. Kalau biasanya ada peta itu tergambar peta Indonesia misalkan, atau misalkan cara kita akan menuju ke suatu tempat. Nah, biasanya peta itu merupakan bukan wilayah sebenarnya, tapi hanya dapat dimaknai dari cara seseorang menggambarkan kondisi lingkungan tersebut. Nah, kaitannya dengan cara seseorang memandang dunia tentu tidak sama dengan cara pandang orang lain. Karena cara pandang setiap orang itu hanya merupakan interpretasi saja dan tidak akan sama dengan realitas yang sesungguhnya. Dan terkadang tidak kita sadari bahwa seseorang itu lebih memilih menciptakan peta yang ada di pikirannya sendiri dibandingkan berhubungan langsung dengan realitas yang ada. Karena apa yang terjadi di luar kepala tidak sama dengan yang terjadi di dalam kepala kita. Artinya, peristiwa yang terjadi di luar kepala kita itu bersifat faktual dan netral. Dari sifat faktual dan netral itu memiliki makna dan juga nilai. Nah, tapi setelah itu biasanya ketika memasuki realitas internal manusia yang didahului dengan proses kognitif yang diawali oleh bentuk pengalaman hidup orang yang berbeda-beda, maka satu informasi itu akan berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh orang lain. Seperti contohnya ketika misalkan ada segelas air teh atau air tawar, ketika kita berikan 1 sendok teh gula pasir, maka satu orang si A mungkin akan memaknai bahwa ini adalah air manis atau teh manis. Tapi satu orang lagi menganggap bahwa itu bukan teh manis atau air manis. Karena kalau misalkan dikategorikan teh manis atau air manis itu terdiri dari 3 sendok atau 4 sendok. Nah, begitu yang dimaksud dengan
peta bukanlah wilayah. Biasanya juga kalau misalkan kita melihat, kalau misalkan memberikan contoh, ada gajah, kita meminta orang buta untuk mengilustrasikan gajah. Mungkin satu orang yang memegang badannya akan menganggap bahwa, oh, gajah adalah berbadan besar. Kemudian ada juga yang memegang ekornya, gajah itu adalah kecil dan panjang. Kemudian ada juga yang memegang belalainya, gajah itu adalah panjang dan berlendir. Ada juga yang memegang telinganya, gajah itu adalah tipis dan lebar. Bisa juga kalau misalkan melihat angka 6 atau 9 dari arah yang berbeda. Nah, itu merupakan asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Kalau misalkan kita tidak bisa melihat secara real fakta yang ada. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK EDM RKAM yang saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang teori ladder of inference. Ini merupakan teori tangga cara berpikir seseorang, terdiri dari 7 tangga, bisa Bapak dan Ibu lihat di gambar. Yang pertama ada actual of experience, yaitu realitas yang terjadi. Kemudian ada selected data, pemilihan data. Kemudian ada added meaning, memberikan makna terhadap data yang ada. Kemudian assumption, nah pada asumsi ini adalah merupakan kelanjutan setelah kita memberikan makna, tentu akan muncul asumsi. Nah, di tangga berikutnya ada conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan dari asumsi yang kita dapatkan. Kemudian tangga selanjutnya beliefs, yaitu keyakinan, apa yang kita yakini berdasarkan realitas dan data yang kita pilih. Kemudian data yang ada itu kita interpretasikan, dan asumsi yang kita miliki, dan juga ada kesimpulan dan keyakinan yang kita yakini, dan akhirnya kita melakukan action atau aksi dari tangga-tangga yang sebelumnya, yang tadi realitas, kemudian kita memilih data. Karena memilih data ini penting. Data sekian banyak, ribuan data, tentu tidak semua data bisa kita gunakan. Kita tentu akan memilih data mana yang sesuai, kemudian kita menginterpretasikan data yang ada, kemudian kita mempunyai asumsi dari pemaknaan itu, dan kemudian melakukan kesimpulan, meyakini, dan akhirnya melakukan aksi dari apa yang kita yakini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana Bapak dan Ibu ada teori bias kognitif, yaitu teori bias sistematis, yang dalam teori ini memandang dunia dan kehidupan pada sistem berpikir kita. Teori bias kognitif ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang muncul dari cara seseorang memproses informasi yang dia dapatkan. Nah, bentuk-bentuk bias kognitif ini ada 6. Yang pertama egocentric memory, kemudian egocentric myopia, kemudian egocentric rightness, kemudian egocentric hypocrisy, kemudian egocentric oversimplification, dan yang terakhir egocentric blindness. Nah, yang pertama egocentric memory adalah ketika kita mengingat bukti yang menguatkan pendapat kita saja, tapi kita cenderung melupakan bukti yang tidak mendukung pendapat kita. Kemudian bias kognitif yang selanjutnya, yang egocentric myopia ini adalah melihat sesuatu hanya dari sudut pandangnya saja, tidak memperhatikan sudut pandang orang lain. Yang selanjutnya egocentric rightness, yaitu menganggap diri sendiri paling benar dan hebat, dan orang lain adalah tidak apa-apanya dibanding dirinya. Kemudian yang egocentric hypocrisy ini menerapkan standar ganda kepada orang lain. Jadi kalau misalkan standar untuk dirinya adalah standar yang baik, sementara kepada orang lain adalah standar yang buruk. Kemudian ada egocentric oversimplification, ini terlalu menyederhanakan masalah. Jadi menganggap masalah itu sepele. Akhirnya masalah itu bisa menjadi bom waktu karena tidak diselesaikan secara keseluruhan.
padahal masalahnya itu kompleks, tapi dia menganggap masalah itu adalah sederhana. Nah, yang terakhir egocentric blindness ini yaitu bias kognitif yang tidak memperhatikan bukti yang berlawanan dengan keyakinannya. Dia hanya memperhatikan fokus kepada bukti yang mendukung keyakinannya. Nah, cara kita untuk meminimalisir itu, karena nanti ada 3 suara ketakutan dan juga bagaimana cara kita membuka diri. Ya, ada voice of judgment. Biasanya ini seseorang menjustifikasi. Ada suara-suara yang menjustifikasi. Nah, cara kita meminimalisirnya itu dengan open mind. Kita membuka pikiran kita. Kemudian ada juga suara ketakutan yang lainnya itu yaitu voice of cynicism, yaitu suara yang bersifat sinis. Nah, kita untuk meminimalisirnya itu kita harus open heart, kita harus membuka hati. Dan yang terakhir voice of fear, yaitu suara ketakutan. Nah, ini cara kita mengatasinya dengan kita mau open will, kita membuka diri keinginan kita. Jadi kalau misalkan cara meminimalisir yang tadi bias kognitif, kemudian ketakutan-ketakutan itu, kita harus mampu membuka pikiran kita, menerima pendapat orang lain, open heart, kita membuka diri bahwa menganggap diri bukan diri kita yang paling benar, dan open will, kita membuka diri kita dengan keinginan untuk berubah, dan kita tidak mudah menjustifikasi, tidak sinis, dan juga tidak takut. Baik Ibu Iha, kini kita giliran tanya jawab. Pertanyaannya adalah, sekarang di media sosial itu bertebaran berita-berita hoax kaitan dengan materi udar asumsi membangun perspektif ini. Bagaimana nih cara menghadapinya ini? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Cecep, pertanyaan luar biasa. Mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan yang mewakili dari para peserta BIMTEK EDM Erkam ya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang saya telah paparkan tadi, bahwa ketika kita menerima suatu informasi, kita jangan langsung menelannya bulat-bulat, tetapi kita harus melakukan filter, yaitu dengan melakukan tangga penyimpulan yang tadi, 7 tangga itu ya. Kita juga ketika mengambil data itu harus memilih banyak data, bukan hanya dari satu pihak, tapi juga data dari pihak lain. Kita juga perlu memperhatikan bias-bias kognitif. Jangan sampai kita hanya mencari data yang mendukung pendapat kita, tapi cenderung melupakan pendapat yang lain. Begitu Pak Cecep? Saya kira sangat jelas dan tegas jawabannya Bapak Ibu. Demikian dialognya. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Siti Solihat terkait dengan udar asumsi membangun perspektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa udar asumsi membangun perspektif ini ada yang disebut dengan peta bukan wilayah, kemudian ada yang disebut dengan tangga penyimpulan, yang ketiga ada yang disebut dengan bias kognitif, dan yang keempat three voices dan three openness. Demikian untuk materi yang pertama ini. Terima kasih.